wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Citasari yang akan memandu presentasi mata kuliah pengantar ilmu sosial. Video ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam memperkaya pemahaman dan diskusi seputar interaksi sosial. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan menyimak materi berikut ini yang akan dijelaskan oleh Kristianus. Di sini saya akan menjelaskan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya interaksi, kehidupan bersama tidak akan berbentuk. Sedangkan bertemu secara fisik tidak cukup untuk menciptakan hubungan sosial. Dibutuhkan komunikasi, kerjasama, dan aktivitas bersama untuk menciptakan tujuan tertentu atau mengidapkan persaingan. Oleh karena itu, interaksi sosial menjadi inti dari proses sosial yang bersifat dinamis. Dan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Viola. Yang selanjutnya ada norma interaksi sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan atau paduan hidup yang biasanya nggak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya norma sosial dapat dipengaruhi oleh tindakan serta kehidupan sosial secara luas. Sementara itu, tanpa adanya norma sosial, tentunya kehidupan dalam masyarakat akan menjadi kacau, bahkan nggak terkendali. Keberadaan norma sosial juga biasanya disertai dengan berbagai macam sanksi tertulis. Nah, fungsi dari norma interaksi sosial yaitu sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk setiap individu maupun masyarakat yang ada di dalam lokasi dan waktu yang spesifik. Terus contohnya itu kayak misalnya di suatu kampung gitu, orang biasanya memberikan salam sebelum pergi ketika bertamu. Nah, namun perilaku tersebut belum tentu ada dan berlaku di kampung lain. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Terus ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki sifat tertulis. Terus yang kedua ada karena hasil kesepakatan bersama. Terus yang ketiga itu bisa mengalami perubahan. Terus yang keempat akan ditaati bersama adanya hukum, dan yang terakhir adanya hukum atau sanksi. Terus yang pertama itu contohnya ada membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua itu nggak menggunakan obat terlarang seperti narkoba. Terus yang ketiga itu mengikuti aturan taat protokol selama pandemi COVID kemarin agar tidak tertular virus corona. Terus yang keempat juga membantu sesama ketika sedang dalam kondisi kesusahan. Nah, yang kelima itu ada pelaku pencurian akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi. Lalu materi yang ketiga atau materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Isna. Selanjutnya yaitu aturan sosial atau norma sosial, yaitu pedoman atau aturan tak tertulis dan tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keharmonisan. Norma ini dapat bervariasi, tetapi tujuannya adalah untuk memandu perilaku agar sesuai dengan nilai dan kebiasaan bersama, serta memberikan sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya yaitu ada fungsi aturan sosial. Yang pertama yaitu mengatur perilaku, yaitu memberikan panduan tentang apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dilakukan dalam berbagai situasi sosial. Yang kedua, menciptakan ketertiban, yaitu membantu menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, cerminkan nilai, yaitu merupakan cerminan dari nilai dan kebiasaan yang disepakati secara kolektif atau suatu kelompok atau masyarakat. Yang keempat yaitu sanksi, memiliki sanksi seperti denda, cemoohan, atau hukuman lainnya jika dilanggar, meskipun tingkat kekuatannya berbeda-beda tergantung jenis normanya. Yang terakhir ada contoh aturan sosial. Yang pertama yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu mengucapkan terima kasih, memberi salam, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, norma kesusilaan. Contohnya berasal dari hati nurani untuk membedakan baik dan buruk, seperti menghargai harkat dan martabat orang lain. Yang ketiga, norma kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari yang umum, misalnya tidak membuang sampah sembarangan atau mengantri dengan tertib. Yang terakhir, norma hukum, yaitu aturan tertulis yang dibuat pemerintah, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir yaitu norma hukum, yaitu aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan.
Kesimpulannya, norma dan interaksi sosial adalah fondasi kehidupan bermasyarakat yang mengatur perilaku, menjaga ketertiban, serta membentuk hubungan dan sistem sosial yang dinamis sesuai nilai bersama. Demikianlah sesi presentasi yang telah kami sajikan dalam video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan baru, dan menjadi inspirasi dalam mengembangkan ilmu serta praktik di bidang interaksi sosial. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.